Era baru kereta api Bima telah tiba. Setelah nonaktif selama 39 tahun lamanya, layanan kereta tidur di kereta api biru malam bangkit kembali. Inilah dia, kereta Compartment Suites Bima Reborn. Halo semua, selamat datang kembali di channel Theo Gunawan. Selamat malam saya ucapkan dari Yogyakarta, kota pelajar. Malam hari ini saya sudah berada di depan stasiun Tugu Yogyakarta. Dan waktu sekarang menunjukkan pukul 19:55 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini merupakan hari yang sangat spesial, karena pada hari ini saya berkesempatan untuk naik kereta tidur terbaru dan termewah yang sedang viral, yaitu Suites Class Compartment Bima Reborn. Kereta Compartment Suites ini merupakan layanan terbaru oleh PT KAI melalui Balai Yasa Manggarai. Dan kereta Compartment Suites ini digadang-gadang memiliki fasilitas ala-ala Sultan dan merupakan kereta tidur, layanan yang bangkit kembali di kereta api Bima setelah nonaktif selama 39 tahun lamanya. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam stasiun dan ikuti keseruan saya naik kereta Suite Class Compartment Bima Reborn. No skip, let's go! Saat ini saya sudah berada di sisi selatan pintu masuk stasiun Tugu Yogyakarta. Di hadapan saya adalah pintu keberangkatan kereta jarak jauh di sisi selatan Tugu Yogyakarta ini. Di sebelah sana merupakan minimarket serta beberapa toko oleh-oleh juga. Dan di sebelah sana juga adalah tempat di mana kita dapat mencetak boarding pass kita masing-masing. Seperti inilah penampakan boarding pass dari kereta Bima Compartment yang akan saya naiki. Terlihat sama saja ya dengan tiket boarding pass kereta api lainnya. Untuk saran saja nih menurut saya, khusus untuk kereta Compartment Suites ini ataupun maybe kereta kelas Priority, Imperial atau Panoramic dan Luxury memiliki tiket khusus yang mungkin bisa disampul dan memberikan kemewahan tersendiri daripada menurut saya hanya tiket seperti ini ya teman-teman. Untuk keberangkatan di stasiun Yogyakarta Tugu kalau melalui selatan bisa melalui underpass, melalui fasilitas eskalator. Sampai jumpa lagi di Yogyakarta. Terima kasih Yogyakarta untuk waktu singkatnya. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Salah satu fasilitas yang tersedia di stasiun Tugu Yogyakarta adalah Lounge Anggrek, managed by KAI Wisata. Ini adalah luxury lounge di stasiun Yogyakarta Tugu. Sebenarnya penumpang umum juga bisa masuk dengan membayar Rp65.000 belum termasuk PP dengan fasilitas ruang tunggu yang nyaman, AC, TV, WiFi, aneka makanan dan minuman. Namun, untuk penumpang kereta kelas Panoramic, Priority, Imperial, Luxury Sleeper ataupun Compartment Suites dapat mengakses Anggrek Lounge ini secara gratis. Ini ada slogannya ya, kemanapun wisatanya tetap Jogja yang istimewa. Langsung saja kita masuk ke dalam Anggrek Lounge. Melihat ke dalam Anggrek Lounge, seperti ini ya tampaknya, mewah sekali. Di sebelah sana juga ada kursi pijat, namun harus bayar lagi ya, sekitar 15.000 untuk 10 menit. Untuk kursi tunggunya berupa sofa yang menurut saya nyaman banget. Ini juga produk UMKM yang dijual sebagai semacam merchandise gitu. Dan seperti inilah ruang utama dari Anggrek Lounge Stasiun Yogyakarta Tugu. Sudah tersedia ya, di sebelah sana ada fasilitas makanan dan minuman. Untuk fasilitas makanan dan minuman di Anggrek Lounge ini terdapat
kopi dan teh panas beserta gula dan creamer. Ini sepertinya gulanya masih di reload ya teman-teman. Di sebelah sini ada semacam jus dan sepertinya ada infused water. Terdapat pula makanan ringan. Yang di sebelah kanan ini merupakan makaroni dan sebelah kiri ini sepertinya semacam keripik ubi ya. Untuk makanannya juga terdapat semacam sup krim, ada mie goreng, ada kue mangkok, serta ada kudapan berupa jagung panas. Selain itu, juga terdapat fasilitas untuk refill air mineral di sebelah sana. Ini mantap ya, fasilitas makanan dan minuman di dalam Anggrek Lounge, Stasiun Tugu, Yogyakarta. Selain itu juga terdapat ada musola pria, musola wanita, serta ada toilet langsung di dalam Anggrek Lounge. Dan ini ruang tunggunya ber-AC ya nih teman-teman. Menikmati semangkok sup krim jagung dan sepiring mie goreng di ruangan ber-AC Luxury Lounge Anggrek Lounge dari Stasiun Yogyakarta Tugu. Nikmat sekali. Oke teman-teman, sambil menunggu kereta api Bima tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta, saya akan menceritakan ke teman-teman mengenai sejarah dari kereta api Bima ini. Kereta api Bima awalnya beroperasi pada 1 Juni 1967 mengikuti rute pendahulunya yaitu Bintang Fajar dan Bintang Surya. Nah, kereta api Bima itu terdiri dari layanan kereta tidur SAGW dan SBGW. Nah, untuk kereta tidurnya tersebut berwarna biru dan kereta api Bima berjalan di malam hari sehingga dinamai Biru Malam atau disingkat dengan Bima yang kita kenal sekarang. Namun, layanan kereta tidur ini tidak bertahan lama ya, hanya 17 tahun saja. Karena pada tahun 1984 dikarenakan alasan sosial, kereta tidur di Bima ini layanannya dihapus dan kereta api Bima hingga saat ini memakai kereta kelas eksekutif. Waktu itu pada tahun 1984 menggunakan eksekutif buatan Arad Rumania. Namun akhirnya eksekutifnya itu diganti-ganti. Waktu itu juga sempat memakai eksekutif kaca lebar tahun 95, juga pernah memakai kereta eksekutif New Image, dan sekarang menggunakan kereta eksekutif stainless steel tahun 2018 buatan PT Inka. Untuk layanan dari kereta api Bima ini sebelumnya pernah diperpanjang menuju ke stasiun Malang, sehingga melayani rute Gambir menuju Malang via Surabaya Gubeng. Namun, sekitar beberapa tahun lalu, layanannya diperpendek sehingga kembali melayani relasi Jakarta Gambir hingga Surabaya Gubeng PP. Mulai tanggal 10 Oktober 2023 lalu, babak baru kereta api Bima telah dimulai dengan diresmikannya kereta api tidur terbaru Compartment Suites oleh Direktur Utama PT KAI bersama Ambasador Maudy Ayunda di Stasiun Gambir di kereta api Bima. Saat ini, untuk kereta Compartment Suites ini terdapat 3 unit yang dirangkaikan pada kereta api Bima dan kereta api Argo Semeru. Sehingga teman-teman yang ingin menikmati kemewahan dari Compartment Suites ini dapat naik di perjalanan malam yakni di kereta api Bima ataupun perjalanan siang di kereta api Argo Semeru. Nah, untuk harga tiket dari kereta Compartment Suites ini untuk jarak dekat yakni Surabaya Jogja ataupun Purwokerto Gambir di harga Rp1.230.000 hingga Rp1.350.000. Sementara untuk jarak menengah yakni Surabaya Gubeng hingga Purwokerto ataupun Yogyakarta menuju Gambir di range harga Rp1.640.000 hingga Rp1.800.000. Sementara untuk harga full trip atau jarak jauh berada di range Rp2.050.000 hingga Rp2.250.000. Nah, namun untuk
bulan Oktober ini dari tanggal 10 hingga 31 Oktober 2023 terdapat tarif promo untuk kereta kompartemen suites. Untuk jarak pendek yakni Surabaya hingga Jogja ataupun Purwokerto hingga Gambir di harga Rp1.170.000. Untuk jarak menengah yakni Surabaya hingga Purwokerto atau Yogyakarta hingga Gambir di harga Rp1.560.000. Untuk full trip atau jarak jauh di harga Rp1.950.000, teman-teman. Melihat harganya sendiri, kalau menurut saya ini bukan untuk kaum mendang-mending ya. Jadi menurut saya lebih ke once in a lifetime experience naik kereta kompartemen ini. Waktu sekarang menunjukkan pukul 22:56 waktu Indonesia Barat, dan dalam waktu 10 menit kereta api Bima dijadwalkan tiba di stasiun Yogyakarta Tugu. Langsung saja kita menuju ke peron jalur 5 di mana kereta api Bima nanti akan dipersiapkan di stasiun Yogyakarta Tugu. 5 dari arah timur segera masuk kereta api Bima ke Janagir stasiun Gambir. Bagi para penumpang kereta api Bima, kami persilakan untuk menempatkan diri di peron jalur 5. Mohon untuk periksa kembali barang-barang yang tinggal di ruang. Wah, ini sudah diumumkan ya bahwa kereta api Bima sesaat lagi tiba di stasiun Yogyakarta. Eksekutif 3, eksekutif 4 kereta makan, eksekutif 5, eksekutif 6, eksekutif 7, eksekutif 8, eksekutif 9. Ini excited banget ya, akhirnya bisa naik kereta Bima Ribbon Compartment Suite. Tadi barusan juga diumumkan bahwa kereta Compartment Suite ini lokasinya berada di depan rangkaian. Jadi langsung saja kita menuju ke sisi depan dan menunggu kedatangan rangkaian kereta api Bima. Inilah dia rangkaian kereta Compartment Suites Bima Ribbon. Nomor salanannya T1000801 Depo Induk Jakarta Kota. Ini dia yang akan mengantarkan saya menuju ke Jakarta Gambir. Dalam 2 menit langsung saja diberangkatkan menuju stasiun Jakarta Gambir. Tepat waktu pada pukul 23:13 waktu Indonesia Barat. Berangkat dari stasiun Yogyakarta Tugu, langsung saja kita masuk ke dalam interior dari Compartment Suites Bima Ribbon ini. Di dalam sudah langsung terlihat sangat mewah ya ini lorongnya, dengan kompartemen-kompartemen yang private tentunya. Pada kesempatan hari ini saya berada di suite nomor 2A.
Langsung saja kita masuk ke dalam ya. Ini dia Bima Ribbon Compartment Suites. Ini suite kelas layanan termewah dari PT KAI saat ini. Di satu kereta Compartment Suites ini menampung kapasitas hanya sebanyak 16 penumpang saja. Dan yang lumayan mencolok adalah untuk pintunya ini menggunakan saklar ya. Ini dibuka tutupnya secara otomatis, bisa dari luar dan dalam. Dan ini bisa ditutup juga. Dari itu kita bisa mendapatkan privasi yang lebih ya selama berada di Compartment Suites kereta api Bima Ribbon ini. Selain itu, pintu kompartemennya juga dapat dikunci loh teman-teman. Ini mantap sekali nih. First impression saya terhadap kereta api Compartment Suites kereta tidur Bima Ribbon ini sangatlah keren. Sekilas info saja, ini untuk kereta Compartment Suites ini merupakan modifikasi dari eksekutif biasa. Ini oleh Balai Yasa Manggarai ya ini teman-teman. Di bagian depan dari area kompartemen ini terdapat semacam charging. Ini colokan stop kontak. Stop kontaknya model universal, banyak colokan bisa masuk, dan juga ada USB charging dengan USB A sama USB C. Juga disediakan 2 botol air mineral yang menurut saya botolnya ini kecil, unik nih ya. Dan juga ada headphone, mereknya ini Audio Technica. Namun ini tidak untuk dibawa pulang ya teman-teman. Di bawah juga terdapat tempat sampah, ini cara mukanya diinjak. Dan ada semacam kartu untuk mengakses wifi dari kereta kompartemen ini. Di atas juga terdapat gantungan untuk mengantung barang. Dan ini ada lampunya juga dan motifnya yang menurut saya mewah banget. Spesial kita hadirkan untuk menyambut kehadiran Bapak, kita ada 2 pilihan menu jus dari Rejo, yaitu ada Asian Green dengan air. Untuk Asian Green terdiri dari bayam, timun, apel dan juga nanas Kak. Untuk yang air itu terdiri dari apel, wortel dan juga nanas Kak. Yang kedua, Yang air itu ya, ya, karena sangat coklat sekali Kak. Ekspres. Mohon maaf untuk makan sini ada kasih. kira-kira nanti selepas berangkat dari stasiun Kuto Ajo. Ya, nanti selepas berangkat Kuto Ajo. Ya. Untuk menunya ada satu pilihan aja ya kak? Untuk menunya kita ada 2 pilihan Kak. Untuk yang western kita ada chicken cutlet dan untuk yang tradisional Indonesia kita ada sei sapi. Wah, ini pilihannya menarik semua nih ya. Kalau sei sapinya dia kayak gimana dia? Untuk sei sapinya dia menggunakan daging sapi asam, untuk sayurannya menggunakan bayam crispy dan sambelnya adalah pisang. Kayaknya untuk hari ini saya memilih yang sei sapi aja. Sei sapi pilihannya sangat tepat sekali Kak. Untuk minuman hangatnya berkenan bukan kopi. Untuk tehnya kita menggunakan tempe dan camputo. Untuk yang kopi kita ada 2 pilihan, ada arabica gayo dengan robusta merah. Untuk tehnya aja. Kak. Untuk tehnya mau menggunakan gula jaga atau gula batu Pak? Gula batu kak? Gula batu. Baiklah, saya ulangi kembali ya. Nanti untuk makannya akan dimulai dengan saus morning dan dilanjutkan dengan garlic salad. Untuk makanan utamanya nanti ada sei sapi dan untuk dessertnya nanti ada brownies kopi coklat. Dan untuk selanjutnya saya akan menghidangkan steak premium camboto menggunakan gula batu. Oke, terima kasih kak. Dengan senang. Nah ini dia ya, pusat kendali dari kursi Compartment Suites. Ini full electric seat. Kita bisa membuka layarnya. Dan langsung terlihat ada beberapa menu ya, opsi. Pertama ini back. Back ini untuk mengatur backrest. Ini jadi bisa mengatur rebahan. Nah, ini seperti ini bisa rebah.
dan bisa kembali lagi ke posisi upright. Kemudian ini sleep track. Sleep track ini bisa membuat kursinya maju atau mundur. Tapi ini untuk backward malah maju ya, karena mungkin posisinya yang sedang diputar. Nanti sleep track ini harus digunakan untuk merebahkan kursinya hingga bisa menjadi fully flat bed 180 derajat. Kemudian fitur leg play. Ini untuk leg rest-nya. Kita bisa mengatur leg rest-nya. Nanti bisa benar-benar naik seperti ini. Nah, ketika sudah sepenuhnya naik, ketika masih ditahan, nanti ini leg rest-nya akan bergerak maju. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti bisa lebih nyaman ketika direbahkan 180 derajat. Tapi untuk sementara saya akan kembali menurunkan leg rest-nya ini. Kemudian fitur yang menarik di sini adalah fitur ventilate. Ventilate ini bisa menyalakan semacam kipas ya. Jadi di kasur compartment suites ini tersedia semacam kipas. Jadi kalau misalnya kita nyalakan ini bisa terasa dingin di punggung. Kemudian fitur heat. Jadi ini semacam lawannya dari fitur ventilate. Jadi kursi ini juga ada penghangatnya ya teman-teman. Misalnya let's say AC-nya lagi sangat dingin, bisa dibuat lebih hangat dengan fitur heat ini. Bisa 1 jeer, 2 jeer, ataupun 3 jeer. Yang menurut saya menarik di kursi ini adalah massage. Jadi ini bener-bener kursi pijat nih teman-teman, ini keren banget. Ini bisa circulate. Jadi ini kursinya bisa bener-bener memijat kita selama di perjalanan. Ini mantap banget nih teman-teman. Kemudian ini adalah fitur untuk remember. Nah, remember ini agar alat kursinya dapat mengingat posisi konfigurasi kursi yang kita inginkan. Sepertinya kalau dilihat dari layar ini ada 3 macam konfigurasi ya. Kemudian ini ada light. Cuman ini kayaknya agak kurang tahu nih buat mengatur lampu bagian mana. Dan ini ada electronic lock. Electronic lock ini adalah untuk memutar kursinya. Jadi ini kursinya revolving sehingga kursinya dapat selalu searah dengan laju kereta. Nah, ini dengan fitur electronic lock untuk kursi compartment switch-nya dapat diputar. Nah, seperti ini. Dan bisa juga nanti diputar ke arah sebelah sana. Namun untuk pada hari ini akan saya kembalikan untuk menjadi searah dengan laju kereta. Nah, seperti ini ya teman-teman, fitur kursi dari kereta compartment suites. Nah, tadi di sebelah kanan adalah tombol untuk mengatur kursinya. Nah, sekarang di sisi sebelah kiri merupakan di mana mejanya terletak. Ini mejanya bentuk meja lipat, namun ini untuk membukanya agak perlu effort ya. Seperti ini. Bisa dimajukan dan dilipat ke depan seperti ini. Nah, seperti ini ya model meja lipat di kereta Bima Reborn Compartment Suites. Nggak terlalu besar, tapi menurut saya cukup ya untuk layanan servis makan di kereta kompartemen ini. Untuk memasukkannya ditekan seperti ini, dimundurkan dan ditekan ke bawah, dan sepertinya ini agak effort nih.
Nah, selain meja lipat juga terdapat ini, kalau misalnya kita ketekan akan keluar semacam cup holder. Ini menurut saya keren banget, menggunakan tombol untuk membukanya dan tinggal ditekan masuk untuk menguncinya kembali. Di sebelah kanan kursi juga terdapat tombol manual untuk maju mundur kursinya. Sementara di sebelah kiri juga semacam terdapat USB charging port. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa USB-A ataupun USB-C. Jadi teman-teman yang kalau merasa stop kontaknya agak kejauhan juga bisa ngecas dari kursinya di sebelah sini. Ternyata yang berada di sebelah kanan ini, yang merupakan lubang ini, adalah untuk wireless charging untuk gadget teman-teman ya. Dan ada kompartemen kecil di sebelah sana, di mana teman-teman bisa menaruh barang dan juga tersedia palu pemecah kaca dalam keadaan darurat. Sebelum lanjut ke fitur berikutnya, baru saja saya sempat melihat video yang terpampang di AVOD-nya. Ternyata fitur light ini untuk mengubah semacam fitur lampu di sisi kursi ya teman-teman. Di ujung sebelah sini terdapat dimmer lampu. Ini yang mengatur lampu yang berada di ujung-ujung sebelah sini ya. Bisa di-set lebih terang ataupun lebih redup seperti ini. Nah, ataupun bisa dimatikan total. Dan ini adalah remote untuk AC dan lampu ruangan. Nah, seperti ini ya teman-teman, remote-nya. Nah, ini untuk mengatur intensitas AC ada 3 setting. Kemudian ini untuk mengatur lampunya. Nah, bisa nyala atau mati. Jadi ini bisa lumayan benar-benar gelap ya selama di kereta kompartemen suite Bima Reborn ini. Ini networknya bisa kita atur sendiri. Ini menurut saya keren banget fitur dari kereta ini. Nah, ini selain pintunya yang dapat dikendalikan menggunakan tombol, tirainya juga otomatis loh teman-teman. Dikendalikan menggunakan tombol di bawah sebelah sini. Untuk menurunkan, kita dapat mencet tombol bawah. Untuk menaikkan tinggal memencet tombol atas. Serta untuk memberhentikan di posisi yang kita inginkan, tinggal menekan tombol yang berada di tengah. Nah, di sebelah sini ada semacam call button. Ini untuk memanggil pramugari kereta api kompartemen suites. Dan di sebelah sini merupakan layar audio video on demand. Ini layarnya bisa diputar jadi sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kalau untuk tablet AVOD-nya menggunakan tablet dari Redmi ya teman-teman. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sebagai servis pembuka dari layanan Bima Reborn Compartment Suites, saya diberikan jus dari Rejuve seperti ini ya teman-teman, disajikan dalam gelas, dan juga semacam face towel. Ini face towelnya hangat nih, hot towel, dan langsung bisa saya gunakan. Untuk hot towelnya sendiri wangi dan lumayan hangat. Ini mantap nih teman-teman. Jus dari Rejuve. Cheers. Selanjutnya kita akan review Train Entertainment System atau AVOD dari kereta suite kelas kompartemen Bima Reborn.
Ini pesan selamat datang ya, ini dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Pak Titik Hartantio. Untuk fasilitasnya sendiri terdapat semacam live TV. Ini bisa benar-benar nonton TV ya, meskipun sepertinya ini menggunakan koneksi internet yang tersedia. Selanjutnya terdapat pilihan film. Untuk filmnya hanya tersedia ada berapa nih ya? 1 sampai 7, ada 2 baris, berarti ada 14 film. Tapi ini film-filmnya blockbuster semua. Selain itu juga tersedia fitur musik. Ini sepertinya ada musik-musik yang dikurasi oleh tim KAI. Ini ada Traveling by Train, Jazzy on Train, Sleep on Train, Beat on Train, atau Classical on Train. Misalnya coba yang traveling ya. Oh, ini jadi kayak semacam music list gitu. Ini pop music kalau di playlist yang Traveling by Train. Ini nanti audionya didengarkan menggunakan headset yang berada di depan itu ya, merek Audio Technica. Selain itu juga terdapat fitur cuaca. Ini menurut saya lumayan informatif nih ya. Ada navigation. Sebenarnya ini bisa melihat secara langsung semacam navigation di dalam kereta ya, posisi kereta masing-masing. Tapi ini masih agak perlu loading, jadi baru bisa ngeliat katanya kalau menurut teman saya ya, setelah kira-kira 5 menit. Kemudian menu terakhir adalah Rail Info. Untuk menu Rail Information ini ada beberapa tayangan dari KAI. Ini sebenarnya KAI Safety Procedure, ada etika pelayanan KAI, serta 2 lagi ini adalah tayangan yang biasa muncul di TV KAI ya. Seperti ini, bisa part 1 atau part 2. Ini edisi Oktober jilid 1 2023 ya. Ini jadi tayangan yang biasa ditayangin di TV kereta kelas eksekutif ataupun maybe economy image atau ekonomi premium yang sudah memiliki televisi ya. Dan inilah fasilitas toilet yang tersedia di kereta kompartemen suites Bima Reborn. Untuk toiletnya menurut saya dari segi interior sudah sangat mewah ya. Ini dindingnya terlihat seperti mana, udah terlihat ada gantungan. Di sebelah sini terdapat semacam wewangian dan toilet seat cover, ada tisu dan tempat sampah. Dan ini ada kloset duduknya yang menurut saya canggih banget. Ini full otomatis ya, ini keren banget. Dan ada remote-nya juga, ini bisa power atau misalnya bidet, misalnya seat cover juga misalnya let's say seperti ini. Nah, bisa langsung buka ya. Nah, seperti ini, bisa langsung nutup juga. Ada tombol flashnya juga dari sini. Ini bisa mengatur light, bisa nyala mati, dan ada flash. Ini kita bisa menyiram toiletnya secara langsung. Sama ini juga semacam water adjust position, ada semacam water temp, dry temp, dan seat temp. Ini menurut saya benar-benar otomatis, dan ini keren banget nih toiletnya. Wastafelnya pun juga terlihat mewah sekali. Seperti ini, bisa cuci tangan dan ini menggunakan sensor otomatis, dan sudah terdapat sabun cuci tangan. Ini juga serba otomatis ya, langsung keluar menggunakan sensor. Ada pengiring tangan di sebelah sini dekat pintu. Dan ada 1 buah cermin. Awal 2 menit dari jadwal, kereta api Bima telah tiba di stasiun Kuto Arjo, pemberhentian pertamanya setelah stasiun Yogyakarta. Langsung saja melihat sekilas eksterior dari kereta kompartemen suites.
Ini menggunakan livery warna royal blue yang mewah banget ya nih. Untuk pintu dari kompartemen suite hanya tersedia di satu sisi, di sebelah sini dekat kursi nomor 1. Ini nomor 1 sampai 8 ya. Dengan ada corak-corak livery keemasan yang menurut saya sendiri ini mewah banget. Dengan nomor sarana T100801 Jakarta Kota. Modifikasi Balai Asa Manggarai pada tanggal 30 September 2023. Ini juga ada semacam motif yang keren banget. Di ujung kereta juga tertulis kompartemen suite seperti ini. Dan untuk landmarknya sendiri, landmark F ya, bisa melaju kecepatan 120 km per jam sesuai dengan kecepatan maksimal dari kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima dengan berat kosong 40 ton dengan bogi K10. Nah, ini untuk penyimpanan bagasi sebenarnya juga ada ruangan di kompartemen masing-masing. Namun bagi yang perlu lebih, dapat menggunakan ruang bagasi yang berada bersamaan dengan kereta pembangkit. Nah, ini bagasinya dapat diletakkan di sisi sebelah sini ya teman-teman, di ruangan bagasinya. Terima kasih Kak. Servis makan di kereta kompartemen suites ini terdiri dari 3 course meal. Sebagai appetizer pada kali ini saya mendapatkan roti soft roll. Ini disajikan dengan mentega. Ini mentega New Zealand butter. Ada salad juga beserta brownies coklat. Ini disajikannya ala-ala sultan yang menggunakan piring. Dan juga disajikan dengan 1 botol air mineral. Selamat makan! Untuk servis makan appetizer-nya so far so good ya. Untuk rotinya lumayan empuk dan disajikan dengan butter juga lagi nikmat. Saladnya juga lumayan oke ya. Dan dari segi browniesnya rasa coklat legit, mantap banget. Untuk sei sapi daging asap, bayam crispy dengan sambal matanya terpisah. Selamat menikmati. Terima kasih Kak. Selanjutnya adalah layanan main course. Untuk layanan main course-nya sendiri saya memesan nasi dengan sei sapi. Isinya ini ada nasi putih dengan daging sei sapi asap beserta sayuran bayam crispy dan sambal matahnya. Ini mantap banget ya teman-teman. Selamat makan. Untuk nasinya sendiri udah well cooked, ini mantap banget. Untuk dagingnya sendiri daging asap, ini enak juga, bumbunya masak. Dan sayurannya berupa bayam crispy yang menambah tekstur kriuk-kriuk ya di nasi sei sapi ini, dengan sambal matah yang menurut saya pedasnya ini mantap banget, menendang, ini mantap jiwa. Mantap banget untuk main course-nya dari nasi sei sapi. Permisi, untuk meja kita saya taruh sebelah sana. Oke Kak. Permisi. Oke, terima kasih Kak. Ternyata yang tadi sempat ada brownies itu sudah termasuk dessertnya ya. Jadi sudah termasuk 3 course.
Dan tadi barusan saja dibagikan hot beverage berupa teh panas. Ini masih berupa air panas. Ini ada dapat nih teh cap botol ya, yang nanti akan diseduh. Ada gula sweetener Tropicana Slim, ini bagi yang membutuhkan. Beserta ada gula batu juga. Dan disajikan dengan satu potong cookie. Selain dari cookies yang disajikan, saya pun ingin menikmati teh hangatnya ini beserta satu bakpia kukus serta satu bakpia keju yang sebelumnya saya beli ketika saya masih berada di Yogyakarta. Selamat menikmati. Untuk menambah kenyamanan selama dalam beristirahat, silakan atur selimutnya. Terima kasih Kak. Selamat istirahat, Kak. Ketika kereta api Bima tiba di stasiun Koya, ini pramugarinya baru saja memberikan satu buah fasilitas selimut yang tentunya akan menambah kenyamanan selama beristirahat malam di kereta kompartemen Suites Bima. Menurut live tracking yang tersedia di audio video on demand, sesaat lagi kereta api Bima akan segera berhenti di stasiun besar Purwokerto. Hadirin jalur 3 daerah utara. Hadirin jalur 3 daerah utara. Telah masuk kereta api Purwojaya. Pastikan berdiri Anda berada di belakang garis aman, garis berwarna kuning. Selamat datang di kota Purwokerto. Tepat waktu pada pukul 1:31 waktu Indonesia Barat, kereta api Bima telah tiba di stasiun besar Purwokerto. Di stasiun Purwokerto, kereta api Bima akan berhenti selama 6 menit dan akan diberangkatkan kembali menuju stasiun Jakarta Gambir pada pukul 1:37 waktu Indonesia Barat, yakni 3 menit dari sekarang. Dan di sebelah sana juga telah tiba kereta api Purwojaya tujuan akhir stasiun Cilacap.
Waktu sekarang menunjukkan pukul sekitar setengah 2 pada dini hari. Dan saatnya yang ditunggu-tunggu adalah demonstrasi cara membuat kursi ini menjadi fully flatbed, yang kemudian saya akan beristirahat malam di kereta api Bima Reborn. Pertama-tama adalah menggunakan pengaturan kursi ini seperti ini. Untuk merebahkannya kita harus menggunakan slip track, dimana kursinya harus digeser agar maju. Nah, ini bisa maju mundur ya. Kursinya harus digeser maju. Kemudian kita dapat mengatur bagian backrest. Nah, ini backrestnya bisa diatur agar bisa 180 derajat ya rebahannya. Kemudian selain itu juga bisa mengatur bagian leg rest. Jadi kita bisa menaikkan agar bisa menjadi fully flat bed. Seperti inilah tampak dari kursi kompartemen suites Bima Reborn setelah direbahkan 180 derajat, fully flat bed. Nah, seperti inilah ya penampakan posisi rebahan dari kereta kompartemen suites Bima Reborn. Ini benar-benar fully flat 180 derajat. Menurut saya ini oke banget untuk menyokong istirahat malam. Menurut saya kedepan suaranya ini lumayan oke ya, lumayan kedap di dalam kompartemen suites-nya. Namun salah satu hal yang menurut saya menarik adalah headsetnya yang diberikan sebagai fasilitas. Menurut saya ini memiliki noise cancelling yang menurut saya ini oke banget, juga bisa lebih menyokong istirahat malam di kereta Bima kompartemen. Oke, saatnya saya beristirahat malam di kereta Bima Reborn. Selamat malam. Waktu sekarang menunjukkan pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, dan artinya 1 jam lagi kereta Bima tiba di stasiun Gambir. Saya pun akhirnya terlelap setelah mereview juga ya kenyamanan dari Bima Reborn ini, dan memang ini kursinya top banget, ini nyaman, benar-benar bisa direbahin jadi flat bed, jadi bisa tidur sepanjang perjalanan. Ini meskipun dari luar ada lampu masuk ke dalam dari lampu utama, namun ruangan yang lumayan gelap di bagian atasnya di kompartemen ini yang benar-benar full gelap, benar-benar menyokong ya untuk istirahat malam saya pada perjalanan kali ini. Di bagian bawah kompartemennya sendiri juga terdapat lampu, jadi lampu bawah, dan ini nggak bisa dimatiin ya teman-teman.
saja ini kereta api Bima melintas langsung stasiun Bekasi. Setengah jam lagi tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Gambir. Aku sekarang mau memberikan kesan-kesan serta kesimpulan selama naik kereta api Bima Ribbon Suite kelas kompartemen ini. Pertama-tama saya merasa ini benar-benar speechless ya ini, karena akhirnya bisa merasakan kereta yang benar-benar mewah di layanan kereta tidur di kereta api Bima yang legendaris. Dari segi eksterior maupun interior di kereta api kompartemen suite ini benar-benar mewah banget ya teman-teman. Dari luar menggunakan livery royal blue dan semacam palace design, serta di bagian dalam every detail benar-benar dibuat semewah mungkin. Dari segi fasilitas menurut saya ini oke banget ya, mewah banget. Baik dari kursinya yang bisa direbahkan jadi 180 derajat, jadi fully flat bed, dan fiturnya di kursi ini juga banyak banget ya, seperti ada pintu pijat ataupun penghangat ataupun pendingin dengan backrest dan legrest yang benar-benar bisa kita atur sendiri. Selain itu juga ada fasilitas lamp dimmer serta pengatur AC dan lampu, yang mana kita bisa mengatur AC dan lampu sesuka hati kita di dalam kompartemen masing-masing. Di dalam kompartemen sendiri juga benar-benar tertutup ya, ada pintu masing-masing kompartemen yang dapat dibuka atau ditutup menggunakan tombol dengan sensor. Ini benar-benar memberikan privasi yang lebih saat naik kereta api. Selain itu dari segi toilet di kereta suite kelas kompartemen ini menurut saya benar-benar mewah banget ya. Full elektrik toiletnya, ketika masuk ke dalam langsung membuka dan dilengkapi dengan tombol-tombol ya, ala-ala seperti di Jepang aja, nih mewah banget. Pelayanan dari pramugari suite class ini benar-benar menurut saya top banget ini, juara banget ini dengan kemewahannya ya. Dan penyajian makanan di suite class kompartemen ini menurut saya benar-benar first class, benar-benar ala sultan. Penyajiannya benar-benar menggunakan piring dan menggunakan 3-course meal, dari appetizer, main course, hingga dessert. Selain itu, kalau misalnya saya mau membandingkan kereta kompartemen suite ini dengan luxury sleeper yang sekarang ini ada di kereta api Taksaka atau Bromo Anggrek, untuk kereta kompartemen ini benar-benar memberikan privasi yang lebih, dan kursinya juga bisa diputar, jadi selalu searah ya dengan laju kereta. Nggak seperti kalau misalnya luxury sleeper, setengahnya maju dan setengahnya mundur. Dari segi kekadapan suara dan guncangan menurut saya ini oke banget. Guncangannya lumayan sih, tapi nggak terlalu gemlodakan banget. Dan dari segi kekadapan suara, kalau di dalam ruangan kompartemen masing-masing menurut saya lumayan kedap, support banget buat istirahat malam di kereta suite kelas kompartemen Bima Ribbon ini. Untuk istirahat malam di kereta Bima Ribbon ini, saya mendapatkan tidur yang lumayan ya, 3,5 jam dari sekitar berangkat dari Purwokerto hingga sekitar Raya Karawang di pukul 5 pagi tadi. Menurut saya untuk kursi full flat bednya ini support banget untuk istirahat malam. Pas berangkat Purwokerto, nggak lama kemudian benar-benar langsung tertidur ya di teman-teman. Tapi untuk kereta kompartemen sini tidak menutup juga ya dari kekurangan. Menurut saya yang pertama adalah mungkin ekspektasinya di kompartemen ini benar-benar menggunakan kasur, namun ternyata menggunakan kursi seperti ini. Meskipun menurut saya oke banget ya, bisa di cover bahwa kursinya bisa benar-benar diletakkan hingga 180 derajat, benar-benar full flat bed. Kemudian untuk cara pengoperasian dari
kereta suite kelas kompartemen ini hanya tersedia di AVOD, dan itu hanya bisa dimainkan ketika mode standby. Kalau menurut saya lebih baik jika ada misalnya let's say ada booklet ya, semacam booklet instruction manual, agar teman-teman yang misalnya let's say naik kompartemen ini bisa lebih paham cara memakai kursinya. Dari segi kursinya sendiri, terutama di bagian rest kepala ini masih agak keras. Agak dimaklumkan karena ini masih lumayan baru ya. Namun dengan adanya fasilitas bantal, ketika misalnya lagi nyender bisa tetap dalam kondisi yang nyaman. Dan yang terakhir adalah menurut saya untuk kereta kompartemen suite ini agak kurang cocok bagi yang berpergian dan sekeluarga ya, karena ini benar-benar private dan satu kompartemen hanya bisa diisi satu orang. Jadi lebih memang ditujukan kepada solo traveler atau maybe yang berdua ya, yang menginginkan privacy lebih di dalam kereta api. Dari segi harganya ini menurut saya benar-benar mahal ya. Untuk full trip aja bisa mencapai harga 2 juta rupiah. Untuk tarif promonya sendiri dari Jogja ke Jakarta yang saya naiki pada hari ini adalah di harga 1.560.000 rupiah. Namun menurut saya lumayan worth it ya, dengan fasilitas-fasilitas ala-ala Sultan yang diberikan di kereta kompartemen suite Bima Ribbon ini. Kalau menurut teman-teman, untuk harga segitu worth it atau enggak dengan fasilitas sebanyak ini? Tulis di kolom komentar ya. Maka dari itu, kesimpulan saya naik kereta api Bima Ribbon kompartemen suite kelas adalah, menurut saya ini memang benar-benar layanan termewah di kereta api. Fasilitasnya benar-benar ala Sultan dan benar-benar melimpah. Nah, seperti waktu itu saya pernah naik luxury di Agung Anggrek ataupun naik kereta kelas priority, ini benar-benar melebihi dan memang harganya yang lumayan mahal, sehingga menurut saya ini merupakan once in a lifetime experience naik kereta tidur semewah ini. Mohon maaf, 20 menit lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun tujuan Gambir. Bapak izinkan saya untuk menunggu festival dengan air mineralnya. Oke, terima kasih Kak. Makasih ya Kak. Silakan Kak untuk festival dengan air mineralnya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ini karena sesaat lagi kita sudah tiba di tujuan akhir stasiun Gambir, maka Kak kaminya memberikan satu servis terakhir, yaitu ada 1 botol air mineral lagi dan 1 buah face towel. Hot towel ya ini, handuknya hangat. Langsung benar-benar menyegarkan muka, mantap nih. Dari awal sampai akhir servisnya top mantap.
lambat 1 menit dari jadwal. Pada pukul 6 lewat 1 menit, kereta api Bima telah mengakhiri perjalanannya di Stasiun Besar Jakarta Gambir. Terima kasih untuk semua kru kereta Bima Nippon Compartment Suites telah mengatakan saya dengan aman, selamat, dan tentunya nyaman dengan kemewahan kereta Bima Nippon. Di jalur 2 adalah rangkaian kereta api Bima yang baru saja tiba di Stasiun Gambir. Sementara di sebelah sana di jalur 4 merupakan rangkaian kereta api Argo Semeru yang akan diberangkatkan dari Stasiun Gambir pada pukul 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan kereta api Argo Semeru juga membawa kereta kelas kompartemen suites. Jadi ini Argo Semeru dan Bima sama-sama membawa kereta tidur kompartemen ya. Dan demikianlah video saya naik kereta api Bima Nippon Compartment Suites dari stasiun Yogyakarta Tugu menuju Jakarta Gambir. Teman-teman, ada yang tertarik naik kereta api suite kelas kompartemen ini? Yuk tulis di kolom komentar. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru. Saya Theo Gunawan dari Stasiun Gambir izin pamit dahulu. See you on the next video, and as always, stay positive. Bye bye.